Saya mau jelaskan dulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Suara saya terdengar ya, Gus? Jelas, Pak. Oke, kalau nggak jelas kasih tahu ya, kalau timbul tenggelam. Hari ini kita akan membicarakan suara motor ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang agresi militer Belanda kedua ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang agresi militer Belanda 1. Nah, ini di minggu lalu saya sudah jelaskan antara Belanda dengan Indonesia punya istilah yang berbeda tentang peristiwa yang sama. Jadi ini kaitannya dengan propaganda politik ya. Jadi menurut kita bangsa Indonesia dalam literatur sejarah kita, peristiwa itu disebut sebagai agresi militer Belanda. Kenapa disebut dengan agresi militer Belanda? Karena Indonesia menganggap Belanda pada tahun 48 itu melaksanakan 47 dan 48 melakukan invasi terhadap negara yang berdaulat, Indonesia. Jadi kita sudah merdeka. Jadi yang dilakukan oleh Belanda adalah memerangi negara lain. Dan itu bertentangan dengan piagam PBB. Dan tidak boleh ada lagi menyerang setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 45 ya. Nah, sementara Belanda, pemerintah Belanda maksudnya ya, pemerintah Belanda itu menganggap bahwa peristiwa itu bukan perang antar dua negara, tetapi memerangi para penjahat kriminal. Itu Belanda menganggap ini adalah aksi polisi. Aksi kalau polisi namanya kantip ya, keamanan dan ketertiban. Jadi menurut Belanda bahwa tahun 47 dan 48 itu yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda itu sebagai aksi polisionil. Aksi polisionil itu artinya Belanda sebagai sebagai pemerintah yang memiliki wilayah koloni di Hindia Belanda itu menganggap sudah kewajibannya melakukan menertibkan keamanan dan ketertiban. Itu yang dilakukan oleh Belanda. Jadi dua istilah ini punya makna yang berbeda. Kalau menggunakan agresi militer berarti apa yang dilakukan Belanda itu ilegal. Kalau menggunakan aksi polisionil, berarti yang dilakukan Belanda itu legal, benar. Oke, ini yang lainnya dibuka ya, Fatin Uya dibuka kameranya. Dari tadi kamu nggak ini. Oke, itu yang dilakukan dua istilah yang berbeda. Nah, di dalam agresi militer Belanda kedua, kan agresi militer Belanda 1 kalian sudah diskusi minggu lalu. Tujuannya adalah mengambil sumber-sumber ekonomi yang ada di Indonesia. Terutama itu perkebunan, minyak, pabrik-pabrik, itu yang akan direbut oleh pemerintah Belanda, tetapi tidak sepenuhnya berhasil. Sebenarnya berhasil karena mendapatkan perlawanan dari tentara Indonesia yang didukung oleh rakyat dalam bentuk laskar-laskar. Nanti laskar perjuangan itu banyak sekali ya. Itu biasanya
dikaitkan dengan organisasi. Ada organisasi yang berbasis agama, ada organisasi yang berbasis non-agama. Nah, itu semuanya bercampur melawan Belanda. Ini bedanya dengan perang konvensional sekarang ya. Kalau kalian perhatikan di Ukraina yang sekarang terjadi, Ukraina diserang Rusia, kan warganya mengungsi ke Polandia, ke luar negara. Tapi kalau dulu di Indonesia warganya tidak mengungsi tetapi melawan. Jadi seluruh warga melawan perangnya. Nah, saudara-saudara, agresi militer Belanda yang kedua ini sebenarnya menentukan baik untuk Belanda maupun untuk Indonesia. Belanda itu dipimpin oleh saya lupa namanya nanti di ini ya, nama jenderal Belanda yang memimpin Jenderal Spoor. Jenderal Spoor itu nanti jenderalnya meninggal setelah serangan. Setelah ini jadi masalah. Jadi saudara-saudara, Belanda di dalam agresi militer Belanda, ya agresi militer kedua itu tujuan utamanya, targetnya itu menghancurkan pemerintah Indonesia. Cara menghancurkannya bagaimana? Menangkap presiden, wakil presiden, kalau tidak bisa menangkap, membunuh, dan kemudian merebut ibu kota negara Indonesia. Nah, ini makanya ada rencana di awalnya rencananya kalau pemerintah pasukan Belanda menyerang ibu kota, nanti seluruh pemimpin akan keluar dari istana, kemudian akan bergerilya, perang gerilya. Itu rencana awalnya. Nah, rencana awalnya begitu, karena memang Indonesia tidak bisa mempertahankan ibu kota dalam perang yang konvensional. Kenapa? Karena tentara Indonesia dengan tentara Belanda jelas lebih profesional tentara Belanda pada saat itu ya. Kemudian persenjataannya lebih modern. Artinya dengan mudah Belanda bisa mengalahkan tentara Indonesia jika konsentrasi di ibu kota. Maka pilihan terbaiknya adalah menyingkir keluar kota sambil melaksanakan perang. Jadi menguasai wilayah pedalaman. Sedangkan wilayah kota itu dikuasai oleh pasukan Belanda. Itu strateginya. Nah, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangannya. Serangannya tidak hanya di ibu kota Yogyakarta ya, di seluruh Indonesia. Dia menyerang dengan sekali serangan langsung dapat gitu. Itu apa namanya? Kalau kalian baca di strategi perangnya, adu strategi antara Jenderal Spoor dengan Jenderal Sudirman di buku Himawan Sutanto. Jadi Jenderal Spoor menurut Himawan Sutanto menggunakan taktik lempar tombak. Jadi tombak itu kalau dilempar langsung tepat sasaran. Sasarannya adalah ibu kota Yogyakarta, ibu kota negara. Nah, saudara-saudara, di luar dugaan, ternyata di Yogyakarta pada saat pasukan Belanda datang tidak terjadi pertempuran besar. Karena Belanda sudah mempersiapkan itu untuk pertempuran besar. Ternyata tentara Indonesia tidak melawan tetapi menyingkir ke luar kota, ke Yogyakarta, gerilya. Nah, disinilah saudara-saudara terjadi hubungan yang tidak baik antara militer dan sipil.
di Indonesia ya, karena para pemimpin sipil ternyata tidak melakukan apa yang sudah direncanakan, itu menyingkir ke luar ibu kota, tapi lebih memilih menyerah, ditangkap oleh pasukan Belanda. Ya pertimbangannya macam-macam ya, tapi ini menyebabkan tentara tidak menghormati pimpinan sipil. Awal tentara tidak menghormati pimpinan sipil itu awalnya dari sana, dari 1948. Pilihan yang berbeda itu dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Sudirman itu dulu Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia. Meski dalam kondisi sakit dan disarankan oleh Presiden Soekarno untuk ikut menyerahkan diri, artinya tidak pergi dari keluar ibu kota Yogyakarta, tapi Sudirman tidak bersedia karena khawatir menjatuhkan moral anak buahnya, semangat anak buahnya. Karena itu Sudirman memilih untuk keluar Yogyakarta dan bergerilya dengan pasukan yang tidak terlalu besar. Sudirman itu keluar berkeliling menyingkir ke arah Jawa Timur. Nah, saudara-saudara, ketika Belanda itu menguasai wilayah Indonesia, ibu kota Yogyakarta, langsung karena memang tahu akan ada serangan, tapi tidak tahu kapan akan ada serangan. Jadi secara mendadak sehingga pemerintah Indonesia tidak sempat untuk menyebarkan telegram. Kan rencananya dalam rapat kabinet sebelum serangan Belanda itu, kalau pemerintah Belanda menguasai ibu kota Yogyakarta, maka pemerintahan dilanjutkan oleh pemerintahan di luar Yogyakarta. Nah, secara kebetulan Menteri Negara Safruddin itu sedang ada di Sumatera Barat, Sumatera Tengah ya, dalam rangka tugasnya. Karena itu telegramnya ke Safruddin disiapkan. Kemudian kalau Safruddin gagal membentuk pemerintahan di luar Yogyakarta, maka pemerintahan akan dibentuk oleh perwakilan Indonesia di India. Nah, itu strateginya. Tapi semuanya tidak berhasil karena serangannya mendadak dan telegram tidak sempat dikirim. Dikirim ke Bukit Tinggi. Nah, itulah yang terjadi sehingga setelah ibu kota jatuh, mendengar dari siaran radio, Safruddin langsung membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi bukan berarti satu kota ya, karena pindah-pindah nanti. Karena Bukit Tinggi juga diserang oleh Belanda. Jadi serangan itu tidak hanya di Jogja, tapi semua wilayah kantong-kantong kekuatan Indonesia itu diserang oleh Belanda di dalam agresi militer Belanda kedua. Nah, saudara-saudara, peristiwa 1948 ini menaikkan ketokohan Sudirman di mata para prajurit dan rakyat Indonesia yang berjuang. Itu Sudirman dianggap luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Sudirman dalam kondisi sakit paru-paru. Karena itu nanti ada dokter pribadinya tuh, dokter tentara, yang anaknya terkenal sekarang Hutagalung itu. Nah, orang Batak ya, orang Batak. Nah, di sana Sudirman menjadi sangat terkenal, sangat dihormati. Sementara pemimpin sipil Soekarno, Hatta dan lain sebagainya mulai kurang dihormati di kalangan tentara yang ikut bergerilya dengan rakyat. Karena dianggapnya pemimpin sipil mungkin istilahnya penakut ya, penakut atau tidak mau ini. Padahal ada pertimbangan tertentu yang ini analisa sejarah jadinya. Kenapa pemimpin sipil presiden tidak mau bergerilya?
Ya mungkin kan beranalisa jadinya. Kalian bisa beranalisa di sini. Kenapa pemimpin sipil tidak mau bergerilya? Dan ini kaitannya dengan yang sedang ramai, Kepres nomor 2 tahun 2022. Kalian mengikuti apa tidak? Siapa yang mengikuti Kepres nomor 2 tahun 2022 di medsos ramai sekali. Itu tentang hari ke siapa yang ikuti? Saya Pak, Marcel agak ngikutin. dikit Pak, karena juga menarik karena di dalam Kepres itu kalau nggak salah itu Soeharto dihilangkan dari sang itu dari peristiwa 1 Maret itu Pak. Tapi di perbicaraan pasti ngikutin tuh baik banget dan dia bilang wah jadi debat panjang nih. Ya, nanti akan menjadi soal UTS itu ya. Kalian ikuti di medsos banyak sekali. Di medsos, di YouTube juga banyak. Nanti kalian ikuti aja perdebatannya. Jadi benar kata Marcel, di dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 itu tanggal 1 Maret 1949 itu serangan besar-besaran ya, serangan besar-besaran terutama ke ibu kota yang dilakukan tidak pada malam hari tapi pada siang hari. Kan biasanya tentara Indonesia itu melakukan serangan pada malam hari. Gerilya itu malam-malam, jadi mulai jam 9 malam tuh biasa ada serangan-serangan. Nah, pada tanggal 1 Maret 1949 itu dilakukan serangan di pagi hari, mulai jam subuh ya, setelah subuh, kemudian dikuasai ibu kota sampai jam 12 siang, jam 12 siang dikuasai. Setelah itu mundur lagi ke dalam. Tapi penguasaan 6 jam ibu kota itu sangat berpengaruh untuk menghilangkan propaganda Belanda bahwa Belanda itu di luar negeri menganggap agresi ini sudah sukses dalam arti menangkap presiden dan wakil presiden, menguasai ibu kota. Nah, menurut Belanda pemerintah Indonesia sudah tidak ada, kemudian tentara Indonesia sudah tidak ada. Nah, ternyata tanggal 1 Maret 1949 Indonesia memperlihatkan kemampuannya untuk menguasai kembali ibu kota meskipun tidak lama ya, tidak 1 hari, hanya 6 jam. Nah, ini untuk mematahkan klaim Belanda bahwa mereka sudah menguasai wilayah Indonesia ibu kota. Nah, ini ya. Nah, kemudian di dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 ini ditetapkan sebagai sebagai hari kedaulatan negara. Nah, menjadi problemnya adalah Kepres ini memasukkan nama Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai orang yang punya peranan sentral di dalam 1 Maret 1949. Nah, padahal data dan faktanya itu presiden dan wakil presiden sedang ditahan di Sumatera. Di Sumatera dan ditahannya di dalam penjagaan maksimum dari Belanda sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Nah, jadi problemnya di sana. Kemudian di dalam 1 Maret 1949 itu memang komandan lapangan yang sangat terkenal itu Letnan Kolonel Soeharto sebagai yang memang tugasnya itu menjaga wilayah ibu kota Yogyakarta sebelum perang. Nah, ini jadi masalah. Masalahnya adalah karena Soekarno dan Hatta itu di dalam data dan fakta sejarahnya tidak berperan. Nanti kalian besok ikut webinar, itu ada webinar yang bagus. Nanti saya kirim linknya, kalian nanti wajib ikut karena nanti ada UTS di sana nanti. Ya.
hari Selasa jam 9 kalau nggak salah. Oke, ini tentang serangan umum 1 Maret 1949. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan dari teman kalian yang akan menjelaskan ini. Silakan kalian tutup, nanti kita akan diskusi lagi, kita buka. Ya. Oke, terima kasih. Ini banyak yang ditutup. Harusnya kalian akan tutup nanti pas lagi ada penjelasan dari teman kalian. Nanti dibuka lagi setelah teman kalian selesai mempresentasikan. Oke, Agus, siapa yang akan presentasi? Kelompok 7, Pak. Ya, oke, kelompok 7 silakan. Ada Anissa, Adika, sama Nurmalisa. Oke, silakan. Ini silakan kalian tutup kameranya, kita dengarkan teman kalian presentasi. Yang presentasi jangan ditutup kameranya ya, biar saya bisa lihat wajahnya. Yang lain silakan ditutup kameranya. Oke, silakan kelompok 7. Oke, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Alhamdulillah, oke. Nah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang agresi militer Belanda kedua. Boleh langsung di next? Nah, ini merupakan mata kuliah Sejarah Indonesia Awal Kemerdekaan sampai Demokrasi Terpimpin yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Syukur M. Hum. Lalu, ini merupakan anggota kelompok kami. Ada saya, Anissa Milenia Kurani, NIM 1403619030. Lalu ada Nurmalisa Kusmartini, NIM 1403619021. Setiawan, NIM 1403619032. Lalu ini merupakan pembahasan dari apa yang akan kami bahas pada hari ini. Yang pertama itu ada penyebab dari agresi militer Belanda kedua, lalu ada jalannya agresi militer Belanda kedua, dan yang ketiga, akhir dari agresi militer Belanda kedua. Boleh next? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan penyebabnya, alangkah lebih baiknya kita memahami konsepnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang telah disinggung oleh Pak Abdul, ada perbedaan istilah, karena adanya perbedaan perspektif ya, terhadap peristiwa ini. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, kan gak lama di bulan September itu sekutu datang. Nah, Belanda itu Belanda itu membonceng sekutu gitu, datang untuk melaksanakan 3 tugas. Nah, dalam melaksanakan 3 tugasnya, ternyata terdapat konflik ya. Akhirnya menimbulkan pertempuran-pertempuran yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman gitu. Lalu di tahun 1947 itu terjadi agresi militer Belanda pertama, dan di tahun 1948-nya terjadi agresi militer Belanda kedua. Nah, kalau dari perspektif Indonesia, peristiwa ini tuh disebut agresi militer Belanda atau agresi militer. Karena kenapa? Karena posisinya Indonesia sudah merdeka gitu, mengaku sudah merdeka di tanggal 17 Agustus 1945 tadi. Nah, agresi militer sendiri merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk menyerang kedaulatan dan kemerdekaan negara lain. Karena kan posisinya di sini Indonesia merasa dirinya udah merdeka. Nah, sedangkan dari perspektif Belanda, itu disebut aksi polisionil. Nah, aksi pengamanan wilayahnya. Nah, aksi polisionil sendiri itu merupakan penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban wilayah kedaulatannya. Nah, seperti itu. Lanjut. Jadi, sebab terjadinya agresi militer Belanda kedua. Boleh langsung lanjut. Nah, agresi militer Belanda kedua ini terjadi akibat kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Belanda, itu saling mengklaim bahwa salah satu pihak mengkhianati atau melanggar perjanjian Renville.
Nah, hal inilah yang menjadi alasan Belanda kembali melancarkan agresi militer yang kedua pada tanggal 19 Desember 1945, yang nanti kronologisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, boleh di next. Jadi, pasca Renville kan ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, tapi terjadi respon penolakan dari pihak Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Partai Masyumi yang berpendapat bahwa Amir selaku delegasi dari Indonesia ini di perjanjian Renville itu menerima begitu saja ultimatum Belanda atas dasar perjanjian Renville. Nah, begitupun PNI yang merasa perjanjian Renville ini tidak menjamin dengan tegas kelanjutan dan kedaulatan Republik Indonesia. Akhirnya PNI juga menolak persetujuan Renville. Nah, dan PNI ini meminta agar si Amir Syarifuddin untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Akhirnya di tanggal 23 Januari 1948, Amir mengembalikan mandatnya kepada Presiden, yang berarti mundurnya Perdana Menteri Amir atau Kabinet Amir digantikan oleh Kabinet Hatta, karena waktu itu Presiden Soekarno itu menunjuk Muhammad Hatta untuk mendirikan kabinet, yang mana berarti di sini Hatta memiliki dua tugas, yang pertama sebagai wakil presiden, yang kedua sebagai Perdana Menteri. Nah, boleh di next. Nah, memangnya apa sih kerugian dari perjanjian Renville? Jadi perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia, makanya ditolak oleh pihak Indonesia gitu, karena Indonesia ini terpaksa menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat melalui masa peralihan. Dan di sini posisinya itu Belanda tetap memegang kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia, makanya belum ada kejelasan gitu kapan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, setelah itu Indonesia juga kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda. Nanti akan disajikan petanya gitu. Terus pihak Republik juga harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya gitu. Nah, seperti yang ada di Jawa Barat kan harus ke daerah kekuasaan Indonesia gitu. Nah, di Jawa Tengah. Terus pastinya perekonomian Indonesia itu diblokade secara ketat karena memang kedaulatannya aja masih ada di tangan Belanda sampai RIS terbentuk gitu kan. Terus Belanda ini di saat perjanjian Renville, sejarah nasional Indonesia itu berusaha untuk memecah belah RI dengan membentuk negara. Boleh di next. Nah, ini adalah peta situasi Indonesia di tanggal 1 Desember 1942. Ini bisa terlihat wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang diakui itu hanya Jawa Tengah, Jogja, sama Sumatera gitu. Nah, di sini juga di perjanjian Renville sempat dibahas bahwa akan dilaksanakan plebissit. Nah, plebissit atau referendum. Nah, tapi ternyata terjadi salah penafsiran juga nih antara Belanda sampai Indonesia. Karena Indonesia merasa ya udah plebissit ini dilakukan di wilayah, kan plebissit dilakukan di wilayah Jawa, Madura, sama Sumatera. Nah, menurut Indonesia yang ditanyain mau gabung ke Republik Indonesia itu yang ya udah yang daerah kekuasaannya Belanda aja gitu, yang masih dipegang oleh kekuasaan Belanda, yang udah masuk ke Indonesia, nggak usah ditanyain lagi. Nah, kalau dari pemahaman Belanda ya tetap ditanyain, harus dua-duanya ditanyain. Soalnya kan tadi Belanda juga berusaha untuk memecah belah RI ya dengan mendirikan boneka-boneka. Jadi pas ditanyain kan bisa jadi ada negara yang mau negara yang nggak mau gabung, maksudnya wilayah yang nggak mau gabung ke Republik Indonesia kan gitu. Nah, boleh di next. Nah, jadi setelah perundingan Renville ini kan tadi banyak menuai respon penolakan ya. Akhirnya Kabinet Hatta ini melanjutkan perundingan tersebut dengan mengirim Muhammad Rum sebagai perwakilan Indonesia, dan dari Belandanya mengirim Abdul Qadir Wijoatmojo. Nah, pertemuan ini pertama kali dilakukan di Kaliurang di tanggal 21 Februari 1948. Nah, jadi pertemuan ini juga diadakan secara rutin setiap tiga minggu sekali dan di tempatnya yang bergantian antara di Kaliurang dan di Jakarta.
Nah, boleh di next. Nah, terus di perundingan itu apa aja sih yang dibicarain? Perundingan tersebut membicarakan jalannya perjanjian Renville dan tentunya anggota KTN itu membantu di perundingan tersebut dengan Dubois dan Thomas Krikle itu mengajukan usul yang berbeda dengan tuntutan Belanda. Jadi Belanda ini mau TNI itu harus dibubarkan. Terus kan dari Indonesia nggak mau kalau TNI itu dibubarkan. Terus dua anggota KTN ini mengusulkan bahwa yaudah TNI secara keseluruhan ditampung aja ke dalam Angkatan Perang Federal. Nah tapi usul dari KTN ini ternyata tidak dilanjuti karena memang rencana ini udah tersebar duluan sebelum publikasi gitu. Terus di tanggal 9 November 1948-nya ini Hatta menyampaikan ID Memory yang berisi Republik Indonesia bersedia bekerja sama membentuk pemerintahan federal dengan ketentuan dan menyinggung masalah angkatan perang tadi. Jadi menurut Muhammad Hatta, angkatan perang pemerintah federal itu sementara terdiri dari TNI, Penil, dan batalion-batalion keamanan yang terdapat di negara-negara bagian. Yang terdapat di negara pemerintahan federal sementara. Sedangkan yang dikomandoi, jadi komando angkatan perang itu berada di tangan pemerintah federal sementara, sedangkan wakil tinggi mahkota Belandanya itu hanya memegang komando atas angkatan perang Belanda. Nah, di sini Sticker selaku Menteri Luar Negeri Belanda udah optimis nih karena ide memorinya Muhammad Hatta ini sudah mendekati keinginan Belanda. Tapi Dr. Bills selaku wakil tinggi mahkota Belanda ini menolak adanya dua komando dalam angkatan perang. Nah, akhirnya pada tanggal 9 Desember 1948 Muhammad Hatta mengirimkan nota kepada KTN yang berisi bahwa Indonesia tuh telah sedapat-dapatnya untuk mendekati keinginan Belanda, tapi Belandanya tuh gak mau serius terhadap perundingan tersebut gitu. Terus di tanggal 11-nya juga Belanda mengirimkan nota ke KTN yang berisi bahwa perjanjian ini tuh udah nggak bisa di pihak Indonesia juga nggak menepati perjanjian Renville gitu. Akhirnya ya udah di tanggal 13 itu terjadi 13 Desember itu Hatta mengirimi surat ke Belanda dan surat itu dibalas dan akhirnya surat itu dibalas dan ternyata pada tanggal jadi surat tersebut dibalas nyampe tanggal 16 tapi baru dikirim sama perwakilan Belandanya di tanggal 17 dan ternyata di waktu tersebut Belanda itu sudah mengendalikan itu memutuskan komunikasi di wilayah Indonesia. Akhirnya berita penyerangan Belanda ini tuh nggak tersebar ke Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Lisa. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada mengenai jalannya perang. Tapi sebelum nanti kita membahas tentang perangnya, maka terlebih dahulu ada dua bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama itu mengenai reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA Angkatan Perang. Dan yang kedua itu nanti ada mengenai konsep pertahanan. Pertama mengenai RERA Angkatan Perang. Jadi ini merupakan sebuah program yang dijalankan pada masa Kabinet Hatta mulai pada tanggal 20 Januari 1948. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyederhanakan organisasi bersenjata dan menghemat belanja negara. Kenapa sih perlu disederhanakan dan kenapa perlu menghemat? Nah, itu bisa kita lihat lewat latar belakang pelaksanaannya. Jadi, semenjak berlangsungnya revolusi di Indonesia, mulai banyak bermunculan elemen-elemen dan laskar bersenjata. Yang mana kebanyakan dari elemen dan laskar bersenjata ini itu nggak diisi oleh orang-orang yang profesional,
dalam artian yang emang punya latar belakang kemiliteran. Nah, maka dari itu Hatta yang pada saat itu juga punya niat untuk meningkatkan profesionalitas Angkatan Perang Republik Indonesia, akhirnya memutuskan untuk menyederhanakan jumlah organisasi yang ada karena dianggap kurang efektif dan kurang efisien. Selanjutnya, saat itu perekonomian Indonesia juga sedang buruk sebagai akibat dari perjanjian Renville yang semakin mempersempit wilayah Indonesia. Jadi pasca perjanjian Renville, wilayah Indonesia itu kan jadi semakin sempit. Tadi udah sempat dibahas juga sama Nisa. Jadi hanya terbatas di wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Nah, sedangkan wilayah-wilayah lainnya yang emang terkenal subur itu kebanyakan berada di tangannya Belanda. Akhirnya buruknya ekonomi Indonesia ini kemudian nggak memungkinkan pemerintah untuk membiayai angkatan perang dalam jumlah yang banyak. Maka dari itulah RERA ini kemudian dilakukan untuk menghemat belanja negara. Habis itu masuk ke pelaksanaan. Jadi gimana sih cara pelaksanaan RERA ini? Yang pertama, RERA itu dilakukan dengan mengurangi jumlah angkatan perang yang dilaksanakan melalui 3 cara. Yang pertama, melepaskan mereka yang emang sukarela ingin meninggalkan dunia ketentaraan. Terus yang kedua, menyerahkan mereka kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda, yang mana kementerian ini itu bertugas untuk menyediakan lahan-lahan pekerjaan bagi seluruh masyarakat, khususnya kepada para anggota tentara yang terkena dampak nasionalisasi. Terus yang ketiga juga ada mengembalikan 100.000 orang ke masyarakat desa. Nah, cara yang kedua, RERA ini juga dilakukan dengan membentuk 2 komando wilayah yang nantinya akan mempermudah datangnya perintah dari satu arah di tiap-tiap wilayahnya. Yang dibangun itu ada Markas Besar Komando Jawa atau MBKD dan Markas Besar Komando Sumatera. Masing-masing markas besar ini nantinya bakal dipimpin oleh seorang panglima tentara. Wilayah Jawa dipimpin oleh Kolonel Ahana Sution dan wilayah Sumatera dipimpin oleh Kolonel Hidayat. Terus pelaksanaan RERA yang ketiga juga dilakukan dengan cara pengurangan dan penghapusan divisi-divisi perang di Jawa dan Sumatera. Kayak misal di daerah Jawa yang semula itu diisi oleh 7 divisi, kemudian diperkecil ke 4 divisi. Nah, ini adalah gambaran divisi Jawa setelah diadakannya RERA. Jadi ada divisi 1 yang membawahi Jawa Timur, dipimpin oleh Kolonel Sungkono, terus ada divisi 2 membawahi Jawa Tengah bagian timur, dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, terus divisi 3 membawahi Jawa Tengah bagian barat, dipimpin oleh Kolonel Bambang Sugeng, yang mana divisi 3 ini juga punya keterikatan dengan permasalahan yang lagi ramai sekarang mengenai Kepres itu tadi, karena divisi 3 inilah yang memegang wilayah Yogyakarta, sehingga secara langsung juga terlibat gitu dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Terus ada divisi terakhir, ada divisi Siliwangi yang dipimpin oleh pejabat Panglima, Letnan, Kolonel, dan Yahya. Terus di samping sini juga ada foto-foto para kolonel pemimpinnya. Nah, habis itu kita masuk ke konsep pertahanan. Jadi, pasca perjanjian Renville, Belanda itu terus mengepung Republik Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Selain itu, Belanda juga sering melakukan pemindahan pasukan ke dekat garis demarkasi. Nah, apa yang dilakukan Belanda ini akhirnya dipandang oleh Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai sesuatu yang mencurigakan, bahwa kayaknya nih Belanda nanti bakal melakukan agresi militer lagi deh. Nah, dan berangkat dari kecurigaan inilah Angkatan Perang RI kemudian segera menyusun konsep pertahanan rakyat semesta atau perang rakyat semesta yang diartikan sebagai pelaksanaan perang oleh seluruh rakyat Indonesia dengan angkatan perang sebagai intinya. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya mengenai konsep perang ini, nanti pemerintah kemudian mengeluarkan perintah siasat nomor 1 yang isinya pertama tidak akan melakukan pertahanan linier, terus yang kedua memperlambat kemajuan dan serbuan musuh, terus yang ketiga membentuk kantung-kantung di tiap under distrik atau kecamatan, dan yang keempat pasukan ditugaskan untuk berwingate ke daerah musuh. Berwingate ini maksudnya adalah menyusup. Jadi kan tadi ada sempat dibahas sedikit bahwasanya ada yang namanya divisi Siliwangi, yang mana divisi Siliwangi ini pasca perjanjian Renville dia itu harus berhijrah gitu, harus pindah dari Jawa Barat, karena kan Jawa Barat udah jadi milik Belanda gitu, pindah ke Jawa Tengah. Nah, akhirnya nanti
pasukan divisi Siliwangi ini diminta untuk menyusup kembali ke wilayah asal mereka dan melakukan serangan dari dalam. Selanjutnya, untuk melancarkan rencana perang tadi, maka diperlukan faktor-faktor pendukung. Yang pertama, itu butuh dibentuknya suatu pimpinan totaliter, yaitu suatu pimpinan pemerintahan gerilya. Dan dalam hal ini, Panglima Besar Jenderal Sudirman ditunjuk sebagai pimpinan tertingginya. Terus yang kedua, perlu dilakukan politik non-kooperasi dan non-kontak. Jadi, semua aparat pemerintah Indonesia nantinya bakal dilarang untuk melakukan atau menjalin hubungan lain dengan pihak musuh. Habis itu yang ketiga ada organisasi tugas TNI. Jadi nanti TNI bakal dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada pasukan mobil, pasukan teritorial, dan pasukan Wingate. Selain itu juga masih jadi bagian dari konsep pertahanan. Letnan Kolonel Dan Yahya sama Sultan Syahrir itu sempat menyampaikan sebuah memorandum kepada Menteri Pertahanan Hatta. Jadi beliau ini berdua menyarankan agar pemerintah memusatkan kekuasaan dan pimpinan perjuangan di Sumatera. Karena pada saat perang gerilya nanti, Sumatera itu dianggap bakal jadi tempat yang lebih ideal bagi pemerintah untuk secara leluasa menjalankan fungsinya. Karena nanti di Jawa itu kan jadi pusat perang gerilya gitu ya. Jadi takutnya pemerintah ini nggak punya ruang yang cukup untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dan apa yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Dan Yahya bersama Sultan Syahrir ini bisa dibilang sebagai gagasan awal dari terbentuknya PDRI. Nah, habis itu bisa kita simpulin kalau sampai pada Desember 1948, di bulan yang sama dengan terjadinya agresi militer Belanda kedua, Indonesia itu udah melakukan banyak persiapan untuk menghadapi agresi militer Belanda. Kayak dalam bidang militer, pihak Indonesia itu udah merampungkan reorganisasi dan rasionalisasi angkatan perang, terus juga dalam bidang pemerintahan, itu sudah disebarkan instruksi pertahanan rakyat dan gagasan mengenai PDRI pun sudah mulai direncanakan. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke perang gerilya. Jadi pada 19 Desember 1948, Belanda itu akhirnya secara resmi di bawah pimpinan Letnan Jenderal Simon Spoor melakukan agresi militer Belanda yang kedua. Agresi juga dibuka dengan serangan ke lapangan terbang Maguwo yang sekarang itu namanya jadi Bandara Adi Sucipto. Tapi kenapa sih yang diincar ini lapangan terbang Maguwo? Karena lapangan terbang ini tuh selalu dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menembus blokade Belanda. Jadi segala kegiatan RI, mulai dari kegiatan ekonomi, terus juga hubungan luar negeri, sampai ke masuknya suplai obat-obatan dan suplai persenjataan itu dilakukan melalui lapangan terbang Maguwo ini. Sehingga buat Belanda, lapangan terbang Maguwo jadi sangat penting untuk dijadikan pijakan dalam mendobrak pertahanan tentara RI. Dan ternyata benar aja gitu, tanpa perlu memakan waktu yang lama, di hari yang sama, Yogyakarta kemudian jatuh ke tangan Belanda, terus juga presiden, wakil presiden, serta sejumlah petinggi negara kayak Sultan Syahrir itu ditawan oleh Belanda untuk kemudian nantinya diasingkan ke luar Jawa. Nah, selanjutnya, selepas mendengar kabar serangan Belanda, Panglima Besar Jenderal Sudirman ini langsung menyiarkan perintah kilat melalui radio untuk melakukan perang rakyat semesta yang sebelumnya udah direncanakan bersama. Jadi masing-masing pasukan itu mulai menjalankan tugas ya, termasuk mereka yang ditugaskan untuk melakukan Wingate atau menyusup tadi. Kemudian TNI juga mulai melakukan pukulan kepada Belanda dengan cara memutus jalur-jalur komunikasi Belanda. Kayak mulai mutusin kawat-kawat telepon, terus jalur-jalur kereta api banyak yang dirusak. Serta penghadangan dan penyerangan terhadap konvoi-konvoi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, nantinya karena komunikasi Belanda ini kan diputus, maka Belanda kemudian terpaksa untuk memperbanyak pos-pos di sepanjang jalan yang menghubungkan kota-kota yang udah mereka duduki. Sehingga otomatis nantinya kekuatan Belanda bakal terbagi-bagi ke dalam kekuatan yang lebih kecil gitu. Dan hal tersebut kemudian tentunya mempermudah pihak RI untuk melakukan penyerangan. Nah, dari sinilah nanti situasi mulai berbalik. Jadi TNI yang tadinya defensif kemudian jadi beralih ke ofensif. Selanjutnya, salah satu serangan ofensif yang terkenal dari agresi militer Belanda kedua itu adalah serangan umum 1 Maret 1949. Di mana serangan umum 1 Maret 1949 ini adalah peristiwa nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa.
Jadi mulai dari penduduk sipil, TNI, pelajar, PMI, Palang Merah Indonesia, sampai ke kalangan ibu-ibu yang waktu itu tuh banyak membangun dapur-dapur umum juga ikut terlibat. Selain itu, serangan umum juga bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa RI dan TNI itu masih ada dan masih kuat. Kenapa perlu membuktikan hal tersebut? Karena semenjak Belanda berhasil menguasai Yogyakarta, pihak Belanda itu terus bikin propaganda yang menunjukkan kepada dunia kalau RI dan TNI-nya itu secara de facto udah nggak ada, sehingga mereka dapat secara sah menguasai wilayah Republik Indonesia. Habis itu siapa sih yang menggagas serangan umum dan siapa yang memimpin? Jadi serangan umum ini digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono dan dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kenapa Soeharto? Karena tadi juga udah sempat disampaikan sama Pak Abdul bahwasanya Pak Soeharto itu dulunya bukan memimpin sih, kayak menjaga wilayah Yogyakarta, kayak pemimpin militer, kayak ya ibaratnya sebagai pemimpin militer Yogyakarta. Maka dari itu kemudian Letnan Kolonel Soeharto diminta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono untuk mempersiapkan segala macamnya mengenai serangan umum ini. Nah, habis itu setelah semua persiapan udah beres gitu ya, pada 1 Maret 1949 pukul 6 pagi, seluruh pasukan itu mulai bergerak menyerang sasaran yang telah ditentukan. Habis itu serangan juga dilakukan dari segala penjuru Yogyakarta, mulai dari sisi selatan, timur, barat, dan utara. Yang mana masing-masing dari penjuru ini dipimpin oleh suatu SWK. SWK ini semacam pasukan pertahanan daerah. Terus tempat yang dijadikan sasaran oleh pasukan Indonesia itu diantaranya ada pos-pos Belanda di sepanjang Jalan Malioboro, terus juga hotel-hotel yang banyak dihuni oleh petinggi-petinggi Belanda kayak Hotel Tugu dan Hotel Merdeka, terus juga ada benteng Vredenburg, dan ada pabrik Watson yang menjadi gudang amunisi Belanda pada saat itu. Habis itu serangan juga terjadi di Semarang dan Magelang untuk menghalangi masuknya tentara bantuan. Jadi pihak Indonesia tuh udah memprediksi kalau pasukan Belanda di Jogja pasti nanti pas perang gerilya bakal minta bantuan ke pasukan yang ada di Magelang dan Semarang. Makanya kemudian banyak pasukan dari pihak RI yang dikerahkan untuk mengikat maupun menghalang-halangi pasukan Belanda, baik yang ada di luar Jogja kayak di Semarang dan Magelang ini, maupun di lingkup yang ada di dalam lingkup wilayah Yogyakarta itu sendiri. Nah, selanjutnya masuk ke akhir serangan. Jadi sayangnya nanti pasukan Belanda yang dari Magelang ini berhasil lolos dari hambatan-hambatan yang diberikan oleh pasukan Indonesia. Sehingga serangan kemudian berakhir saat TNI mulai meninggalkan Yogyakarta pada pukul 12 siang di hari yang sama. Setelah pasukan Belanda dari Magelang yang terdiri dari Batalion Gajah Merah dan Anjing Nica itu diperkuat satu kompi panser dan satu peleton tank tiba di Yogyakarta. Nah, datangnya bantuan dari Magelang ini kemudian membuat kekuatan Belanda di Jogja jadi naik lagi. Sampai akhirnya Belanda berhasil menguasai Jogja kembali. Habis itu, apakah dengan jatuhnya kembali Jogja ke tangan Belanda menandakan kalau pasukan RI ini telah gagal dalam melakukan serangan umum? Jawabannya tuh enggak. Malah justru pasukan RI ini dianggap sukses dalam melakukan rencananya. Karena dari awal pun Soeharto itu udah menyampaikan kalau tujuan mereka melakukan serangan umum ini bukan untuk menduduki atau bahkan mempertahankan Jogja, melainkan lebih kepada tujuan politik aja, yaitu biar dunia tahu kalau RI itu masih bisa melakukan perlawanan terhadap Belanda. Jadi pendudukan Jogja selama 6 jam itu yang dilakukan oleh pasukan RI udah lebih dari cukup. Selanjutnya kita masuk mengenai PDRI. Jadi sebelum penawanan Soekarno dan Hatta, sebelum mereka ditawan, pemerintahan RI itu sempat mengadakan rapat kabinet yang menghasilkan beberapa putusan. Di antaranya adalah dikeluarkannya mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera, dengan catatan apabila pemerintah pusat di Jogja dengan keadaan yang ada pada saat itu udah nggak memungkinkan lagi untuk menjalankan fungsinya. Habis itu akhirnya PDRI ini resmi dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban
setelah Yogyakarta diketahui telah jatuh ke tangan Belanda. Terus Syafruddin ditetapkan sebagai ketuanya, sedangkan TM Hasan itu ditetapkan sebagai wakil ketua. Jadi bisa disimpulkan kalau sebetulnya tujuan pembentukan PDRI ini lebih kepada biar nggak terjadi kekosongan kekuasaan di Republik Indonesia. Karena kan pada saat itu Soekarno dan Hatta juga udah ditawan oleh Belanda, sudah diasingkan oleh Belanda. Selanjutnya apa sih peranan PDRI? Yang pertama tentu saja sebagai mandataris kekuasaan RI dan pemerintah pusat, karena kan pemerintah pusat yang di Jogja itu udah nggak bisa secara bebas melaksanakan fungsinya, makanya dialihkan ke PDRI di Sumatera ini. Terus yang kedua sebagai simbol nasional dan faktor pemersatu pasukan gerilya. Kenapa sebagai simbol nasional? Karena pada saat itu PDRI ini merupakan satu-satunya pemerintahan nasional yang diakui secara sah oleh masyarakat Republikan. Ya, mungkin kalau dari saya cukup sekian, selanjutnya diteruskan oleh Adika. Terima kasih. Oke, sebelumnya suara saya terdengar nggak? Materi selanjutnya yaitu akhir agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II ini memang berakhir salah satunya dikarenakan adanya kecaman dunia internasional. Yang kecaman ini ada berkat tadi usaha-usaha yang dilakukan oleh TNI beserta rakyat untuk mempertahankan Indonesia secara politis. Boleh di next, please. Nah, kecaman dunia internasional ini disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, Belanda ini nggak pernah punya itikat yang baik untuk menyelesaikan masalah dengan Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa perjanjian dan perundingan-perundingan sebelumnya antara bangsa Indonesia dan juga Belanda, di mana Belanda ini nggak pernah dengan serius menaati perjanjian yang ada. Karena seperti kita ketahui bahwa tujuan Belanda adalah merebut kembali kemerdekaan Indonesia dengan cara-cara apapun. Yang kedua, sedang berlangsung perundingan yang diawasi oleh Komisi 3 Negara. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Belanda ini dalam agresi militer II seperti menyepelekan usaha-usaha penyelesaian konflik yang diusahakan oleh Dewan Keamanan PBB melalui Komisi 3 Negara. Dan yang terakhir yaitu penggunaan kekuatan militer. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Abdul Syukur di awal bahwa penggunaan kekuatan militer ini atau perang ini sudah dilarang setelah Perang Dunia Kedua karena bertentangan dengan isi piagam PBB. Nah, selain itu, serangan dari Belanda ini juga dilaksanakan secara mendadak tanpa sebelumnya ada pengumuman. Nah, Belanda ini beralasan bahwa apa yang mereka lakukan sebagai sebuah aksi polisionil, yaitu aksi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa Belanda memang masih menganggap Indonesia sebagai bagian dari negaranya atau jajahannya. Di next list. Nah, kecaman ini yang pertama datang dari Amerika Serikat, yaitu kecamannya berisi menghentikan bantuan dana ke Belanda jika Belanda ini masih melakukan agresi militer dan nggak mau untuk melakukan perundingan-perundingan membahas masalah dengan Indonesia. Nah, ancaman dari Amerika Serikat ini memang menjadi pukulan bagi Belanda karena pada saat itu Belanda ini mengalami kesulitan biaya dikarenakan perang, dan juga Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua ini menjadi negara kreditur yang meminjamkan dana kepada negara-negara yang mengalami kesulitan biaya. Boleh di next list. Nah, kecaman juga datang dari negara sesama benua Asia. PM India saat itu, yaitu Jawaharlal Nehru, mengadakan konferensi Asia pada tanggal 20 Januari 1949 yang berhasil dihadiri oleh 19 negara. Nah, tujuannya yaitu memberikan dukungan moral kepada bangsa Indonesia, yang salah satunya ini menganjurkan anggota konferensi untuk berkonsultasi menemukan cara penyelesaian konflik antara Belanda dengan Indonesia. Di next list. Nah, akhirnya konferensi Asia ini menghasilkan 3 butir resolusi. Yang pertama, menguatkan dukungan terhadap semua tujuan dan asas PBB. Yang kedua, kepada semua negara untuk selalu memelihara hubungan antara satu sama lain.
Dan yang ketiga, menganjurkan agar anggota PBB berkontribusi untuk menemukan cara dan jalan mengatasi masalah sengketa antara Indonesia dan Belanda. 3 butir resolusi ini akhirnya disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Next. Nah, seminggu setelah diadakannya konferensi Asia tersebut, akhirnya Dewan Keamanan PBB ini mengeluarkan sebuah resolusi yang saya ambil dari web Tirta.id, yaitu yang pertama, Belanda di Indonesia ini harus menghentikan semua operasi militer dengan segera. Yang kedua, kedua belah pihak harus bekerja sama untuk mengadakan perdamaian kembali. Yang ketiga, semua tahanan politik yang ditawan Belanda di dalam wilayah Indonesia sejak 19 Desember 1948 harus dibebaskan tanpa syarat. Yang keempat, Belanda ini harus mengizinkan pemerintah Indonesia kembali ke Yogyakarta dan dibebaskan dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, perundingan selanjutnya dilaksanakan paling lambat pada 1 Juli 1949 yang berdasarkan perjanjian Kertajati dan Renville. Dan yang keenam, pemerintah Indonesia dipersilahkan melakukan pemilihan untuk menyusun Undang-Undang Dasar paling lambat pada 1 Juli 1949 dan segera dibentuk UNSI atau United Nations Commission for Indonesia dengan tugas membantu merancang perundingan, mengurus pengembalian kekuasaan, mengawasi pemilihan dalam menyusun UUD, mengajukan usul yang dapat membantu, dan tercapainya penyelesaian. Next, please. Nah, akhirnya setelah Belanda ini mendapat kecaman keras dari dunia internasional dan juga lelah menghadapi perang gerilya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia beserta rakyat, Belanda ini akhirnya membuka diri untuk melaksanakan perundingan dengan Indonesia. Karena memang sebelumnya Belanda ini ogah-ogahan untuk melakukan perundingan, dikarenakan alasan yang tadi, bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan aksi polisionil. Next, please. Nah, akhirnya perjanjian yang pertama atau perundingan yang pertama yaitu perjanjian Drum-Royen yang dilaksanakan pada 14 April 1949 di Jakarta. Perjanjian Drum-Royen ini sebagai perundingan pendahuluan untuk menyamakan pikiran sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Nah, perjanjian Drum-Royen ini menghasilkan 4 hal. Pertama, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, penghentian angkatan bersenjata di kedua belah pihak. Yang ketiga, Indonesia bersedia menghadiri konferensi meja bundar. Yang keempat, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat. Next, please. Nah, ini merupakan foto dari perwakilan Indonesia dan Belanda, yang akhirnya perwakilan ini menjadi nama dari perjanjian tersebut. Ada Muhammad Rum dari Indonesia dan Herman van Rompuy dari Belanda. Next. Nah, akhirnya kita masuk kepada akhir atau dari agresi militer Belanda II, yaitu konferensi meja bundar. Nah, konferensi meja bundar ini atau disingkat KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi meja bundar ini sebagai penutup dari agresi militer Belanda II yang memiliki hasil pertama, penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat dilakukan pada 27 Desember 1949. Yang kedua, dibentuknya persekutuan Belanda Indonesia dengan Kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Yang ketiga, kekuasaan terkait daerah Irian Barat akan diselesaikan dalam 1 tahun. Yang keempat, APRIS sebagai Angkatan Militer Republik Indonesia Serikat. Oke, next. Nah, ini merupakan kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan. Yang pertama ini, perjanjian Renville mempengaruhi pecahnya agresi militer Belanda II, karena kedua belah pihak saling mengklaim bahwa salah satu pihak melanggar perjanjian Renville. Perjanjian Renville juga membawa banyak kerugian bagi pihak Indonesia, terutama karena menyempitnya wilayah kekuasaan Indonesia yang diakui dalam perjanjian tersebut. Yang kedua, agresi militer Belanda II ini dimulai pada 19 Desember 1949 dengan penyerangan terhadap lapangan terbang Maguwo. Serangan tersebut kemudian berhasil membuat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Nah, sebagai upaya mempertahankan Republik Indonesia, dilakukanlah perang gerilya atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Salah satu peristiwa besar dalam agresi militer Belanda II ini adalah diadakannya serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, yang kemudian berhasil membuka mata dunia mengenai nasib Indonesia. Terakhir, agresi militer Belanda II ini berakhir berkat adanya kecaman dari dunia internasional, baik dari Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, juga negara-negara benua Asia. Juga berkat perlawanan gerilya yang dilakukan oleh para pejuang di bawah komando Jenderal Besar Sudirman. Nah, setelah itu dilakukan 2 perundingan damai di bawah pengawasan Dewan Keamanan PBB. Pertama, penyanjian Rom-Royan sebagai awalan sebelum melaksanakan KMB, dan kedua, KMB sendiri sebagai penutup dari agresi militer Belanda II, yang salah satu poin pentingnya yaitu Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Oke, next. Ini merupakan daftar pustaka sumber-sumber yang kami pakai dalam merangkai makalah serta PPT. Dan kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada, dan mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di ini ya, coba di awal slide. Siapa yang megang slide? Nah, ini kalian harus kasih identitas kampusnya, UNJ-nya, ya. Halo, dibuka semuanya, Andika, yang ini, yang presentator, dibuka semua. Oke. Oke, semuanya dibuka yang presentator ya. Jadi ini nanti diperbaiki. Ini kan agresi militer Belanda II, mata kuliah apa nanti di ini ya. Jurusan sama UNJ-nya nggak ada lambangnya ya. Oke. Oke, terus yang ke ini slide keduanya. Nah, ini juga di apa mata kuliah nama lambang UNJ-nya harus ada ya, biar tahu ini mata kuliah di mana gitu ya. Oke, terus yang ketiga. Nah, yang ketiga ini foto. Tujuan foto ini supaya wajahnya terlihat. Ini Nurmalisa mana? Kusmarin nih. Nurmalisa. Oh, Pak. Ya, kamu nggak boleh foto kayak begini ya. Wajah kamu nggak kelihatan. Ya, tujuan utamanya itu foto, wajah kelihatan. Terserah gayanya seperti apa. Yang penting fotonya terlihat wajah terlihat. Ya. Oke, ini masalah-masalah teknis ya. Yang keempat, slide 4, nanti diganti ya fotonya ya. Nurmalisa. Makin jelas wajahnya makin bagus. Iya. Ya, oke. Selanjutnya slide 4. Nah, ini yang mestinya sih ada pendahuluan ya. Seperti yang lainnya ada pendahuluan baru pembahasan. Pembahasannya seperti ini. Nah, di sini ini sepertinya masing-masing bikin slide, bikin sendiri, tidak ada koordinasi. Sehingga bertumpuk-tumpuk apa yang sudah dibahas lagi. Ya. Di sini coba kelompok ini bikin timeline. Bikin apa ya? Urutan waktu ya, garis waktu dari mulai kalian memulai dari mana? Dari perjanjian Renville, kemudian agresi militer Belanda II, kemudian apa yang terjadi setelah itu. Karena serangan umum itu dilakukan berkali-kali, 4 kali itu. Tapi yang terkenal itu 1 Maret 1949 yang terkenal. Ya. Kemudian kalian ikut saja dengan perdebatan yang sedang ramai sekarang ini. Yang sedang ramai, kalian harus tahu perdebatan itu, kalian harus mengikuti perkembangan. Itu di grup saya kirim chat ya. Saya kirim untuk kalian masuk di kegiatan itu, biar kalian tahu masalah apa yang dibicarakan di dalam materi kuliah kalian.
Ini saya sangat kecewa juga kalian tidak mengikuti perkembangan di dunia luar ya tentang materi yang berkaitan langsung dengan tema kita. Coba kalian rajin cari di YouTube, itu banyak jejak-jejak ininya. Banyak sekali webinar yang tentang ini ya. Nanti buat UTS nanti. Nah selanjutnya, slide selanjutnya. Nah ini timeline itu sangat penting untuk kalian gunakan ya. Gunakan ini kan konsep-konsep yang hanya di bagian pertama. Bagian pertama siapa tadi? Siapa bagian pertama? Adika. Saya Pak. Anissa, Pak. Siapa? Ini nggak kelihatan namanya. Saya Pak Anissa. Ya. Ya, jadi ini konsep kan konsep hanya di bagian kamu nih, bukan secara keseluruhan. Harusnya masing-masing menyerahkan konsepnya, normalisa konsepnya apa, jika apa yang akan dibahas, baru dijelaskan di awal. Artinya konsepnya akan dijelaskan di sana. Ya. Jadi kelompok ini perlu bikin timeline biar kalian mengerti tentang apa yang terjadi ya. Kemudian ya karena kalian tidak bikin timeline, jadi banyak sekali tema-tema yang bertumpuk-tumpuk, bahkan ada sesuatu yang tidak tepat. Misalnya tentang RERA, siapa yang membicarakan RERA tadi? Ya, Pak. Nah, RERA itu coba kalian gunakan akal sehat ya. RERA itu kan pengurangan tentara. Nah, tidak mungkin kita mengurangi tentara pada saat kita akan diserang. Jadi RERA ini baru dilaksanakan tahun 50 setelah kita damai. Jadi antara rencana program kerja dengan realisasinya itu jauh. Ya, normalisa ya. Nah, dengan adanya timeline, kalian bisa tahu mana peristiwa yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan kalian, mana yang tidak. Ya. Di Google itu hanya sebagai perantara. Saya yakin kalian pasti ngambil dari Google. Tidak masalah, memang zamannya sekarang begini. Tapi itu jangan dijadikan sebagai contekan utamanya. Itu hanya sebagai untuk memahami masalah. Karena apa yang kita bahas sekarang ini di Google ada semua. Tinggal pindah-pindahin. Ya. Cuma kan ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya. Kemudian lanjut ke kesimpulan, coba lihat kesimpulan. Nah, ini kalian bertumpuk-tumpuk ini. Terus lagi sebelumnya nomor 36 coba. Terus lagi terus 34 coba. Ada yang oke 32 coba lihat ini. 33 coba lihat 33. Yang ada kata lelah tuh. Belanda lelah. Mana yang Belanda lelah untuk? Nah ini. Nah, setelah mendapat kecaman keras dari dunia internasional dan lelah menghadapi perang gerilya. Nah ini kalian berbahaya menggunakan kata lelah ini. Perangnya itu kan belum lama, kecuali perangnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Perang gerilya itu nggak lama. Jadi gunakan analisa kalian. Kalau perangnya kayak Vietnam itu berpuluh-puluh tahun bisa. Ini kan perangnya nggak sampai 1 tahun.
Bahkan nggak sampai 6 bulan, sebulan kali perang itu. Hanya di bulan Maret. April itu sudah nggak perang. Ya, kalau bikin analisa yang rasional. Oke. Ini banyak yang diperbaiki nanti di kelompok ini ya. Oke, kita tutup slide-nya, kita buka semua. Kalian buka. Coba semuanya dibuka ya. Oke. Setelah lagi kalian akan diskusi. Jadi untuk semuanya juga cara menganalisa sebuah peristiwa sejarah, kalian jangan lupa bikin timeline, garis waktu. Garis waktu yang kalian mau jelaskan kan agresi militer Belanda kedua, tanggal 19 Desember 1949. Itu yang mau dijelaskan kan itu kan, mengapa terjadi agresi militer Belanda kedua. Nah, berarti kalian harus tahu peristiwa-peristiwa sebelum 19 Desember 1949. Nah, setelah Belanda peristiwanya apa? Ada perjanjian Renville, ada ini. Belanda bukan tidak memberitahu. Belanda memberitahu akan menyerang Indonesia, cuma kapannya itu yang nggak dikasih tahu. Kan perjanjian Renville ini ditolak oleh orang Indonesia maupun oleh orang Belanda. Penolakan di Indonesia kan mengakibatkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin, diganti kabinet Hatta. Nah, itu peristiwa kalau kalian mengkaitkan silakan. Nah, cuman yang nanti yang di Rera itu data dan faktanya dilaksanakan tahun 50. Bukan di tahun 40-an. Kemudian yang selanjutnya, nah, kelompok ini nanti 19 Desember 49, setelah ibu kota dikuasai, apa yang terjadi? Kalian tidak mencari dengan seksama, itu ada beberapa kali perang serangan gerilya terhadap kedudukan Belanda di kota. Ada 4 atau 5 itu yang besar. Di antara yang terkenal itu 1 Maret 1949. Nah, itu dilaksanakan. Misalnya tanggal 19 Desember ibu kota jatuh. Tanggal 20 Desember ada kejadian apa tidak. Terus kemudian kalau tidak sampai Januari 1949 misalnya. Apa yang terjadi? Oh, ada pendirian PDRI, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Itu ada kaitannya. Kenapa PDRI? Kenapa di Bukit Tinggi? Oh, karena di Bukit Tinggi itu hubungan internasional kita radio kan harus pakai alat nih, alat radio kan, supaya kita bisa berhubungan dengan orang lain. Itu ada di Bukit Tinggi, sudah dibawa ke sana. Jadi pihak Indonesia sebenarnya sudah tahu ibu kota akan diserang. Karena itu perangkat-perangkat canggihnya itu dikeluarkan dari Yogyakarta, dikirim ke Bukit Tinggi sebagai persiapan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ya, nah itu cara analisa begitu ya. Kemudian nanti PDRI nanti bikin kabinet. Di pemerintahan yang lama kan kabinetnya itu kabinet parlementer dipimpin oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Presidennya Soekarno. Keduanya kan ditahan. Kalian bayangkan, ini dua pemimpin tertinggi. Pasti ketika ditahan, itu penjagaannya maksimal dari Belanda. Apa yang dijaga supaya tidak ada orang Indonesia yang kontak dengan Soekarno maupun Hatta. Karena dua orang pejabat paling penting. Nah, kalau kalian ikuti bagaimana keduanya dipenjara, bagaimana keduanya dijaga, itu tidak memungkinkan orang
dengan leluasa bertemu atau berkirim surat atau apa saja yang kontak dengan Soekarno dan Hatta. Nah, artinya apa? Siapa yang memerintah? Yang memerintah kan ini tidak dijelaskan nih. Setelah tanggal 19 Desember itu, pemerintah kita ini terputus. Tapi sebelumnya sudah ada persiapan. Persiapan akan mendirikan pemerintahan di pengasingan. Yang disebut nanti pemerintahan darurat Republik Indonesia. Pimpinannya tidak disebut presiden, tapi ketua. Nah, mengapa ada di sana? Nah, kalian bisa jelaskan itu. Kemudian, karena telegramnya tidak sempat dikirim, karena terlanjur tiba-tiba Belanda sudah ada di Yogyakarta, masing-masing berinisiatif, termasuk pemimpin militer, mendirikan, misalnya di sini sama sekali nggak disebut Nasution. Jenderal Kolonel Abdul Haris Nasution itu mendirikan pemerintahan militer Jawa. Nah, itu nggak disebut di sini. Nah, nanti bagaimana pemerintahan militer ini bisa menyatu dengan yang di Bukit Tinggi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan. Nah, kan langsung ke perundingan. Nanti perundingan itu memang Belanda dapat kecaman karena Indonesia berhasil memperoleh dukungan dari negara-negara Asia terutama, sama negara-negara, beberapa negara dan Amerika mendukung Indonesia. Nah, kita nggak bahas kenapa Amerika mendukung Indonesia tidak Belanda ya, itu urusan bidang lain. Tapi Indonesia itu berhasil menggalang dukungan. Nah, Yogyakarta berdasarkan dari resolusi PBB itu memang harus diserahkan oleh Belanda ke Indonesia. Nah, kalian bisa menganalisa nih, kenapa kok kita Yogyakarta mau diserahkan ke Indonesia, tapi kok kita menyerang? Kan menurut resolusi itu bulan apa? Bulan Januari ya? Januari, Maret. Pokoknya Belanda resolusi PBB mengutuk Belanda dan akan mengembalikan ke Indonesia. Nah, kan mau diserahkan, tetapi Indonesia menyerang. Kenapa? Kan tanpa menyerang pun akan dikembalikan ke Yogyakarta. Kenapa susah-susah menyerang? Nah, itu beranalisa di sana. Ya, kayak gitu. Menganalisanya. Kalau saya perhatikan slide-nya ini tidak pernah bertemu kelompok ini, sehingga masing-masing membuat sendiri, tidak ada bagan besarnya, potensi mengulang atau bahkan mungkin nggak berbeda dengan ulasan yang teman-teman yang lain itu ada di dalam kelompok ini. Ya, oke. Terima kasih untuk yang kelompok 7. Untuk selanjutnya saya serahkan untuk diskusi. Silakan siapa moderatornya, kalian pilih, saya menyimak di sini. Ya. Oke, silakan. Terima kasih kepada Pak Abdul Syukur atas pembenaran dari materi kami. Setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kami. Yang ingin bertanya diserahkan lewat chat atau langsung terima kasih. Izin bertanya? Iya, silakan Marcel. Jadi agasi militer Belanda II ini kan dimulai dengan penyerangan ke Maguwo dan penerjunan pasukan terjun payung Belanda di Maguwo. Saat terjadinya penyerangan itu, apakah sebenarnya Indonesia memberikan perlawanan nggak pada saat hari di mana pasukan Belanda itu langsung menyerang ke Maguwo? Terima kasih. Itu aja pertanyaannya.
Oke, jadi pertanyaannya pas Belanda menyerang ke Maguwo, apakah ada perlawanan dari Indonesia? Iya, apakah ada perlawanan atau enggak gitu maksudnya? Terima kasih Marcel. Iya. Izin bertanya, Dika. Iya, Mei, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Tadi sempat dijelaskan oleh pemateri dari Anissa, kalau dijelasin kalau ada 2 orang anggota KTN, itu ada Du Bois sama Thomas. Nah, mereka itu kan ternyata punya rencana gitu ya, atau usul dengan tuntutan Belanda agar TNI ini dibubarkan. Nah, ternyata tadi Anissa juga sempat menjelaskan kalau rencananya mereka ini, Du Bois sama Thomas ini sempat tersebar. Nah, lalu pertanyaan saya itu siapa aja sih pihak-pihak yang berusaha untuk menyebarkan berita dari rencana kedua orang ini, lalu juga alasannya kenapa gitu, kenapa mereka itu ingin menyebarkan berita atau rencana ini. Mungkin itu aja pertanyaannya, Dika. Terima kasih. Oke, makasih Mela. Oke, masih dibuka satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Saya dilanjutkan ya. Baik Pak. Ini jangan berhenti begini. Jadi kalian membahas, ini bukan tanya jawab ya. Kalian bahas, salah juga tidak apa-apa. Yang penting kan kalian ngobrol-ngobrol aja. Ada masalah langsung dibahas. Nanti yang lain ikut memberikan sumbangan pemikirannya. Jadi nggak boleh terhenti gini ya untuk kelompok 7 ya. Dari awal sudah saya bilang ini bukan tanya jawab, tapi ada masalah ngobrolin. Dan jawaban kalian tidak perlu benar juga, namanya juga membahas ya. Ya, bukan bahas soal ya. Oke, dilanjutkan, langsung dibahas yang apa yang sudah diangkat oleh teman kalian masalahnya. Mau izin menjawab pertanyaan Marcel? Jadi kan tadi Marcel nanya apakah ada perlawanan atau enggak pas Belanda nyerang di Maguwo. Nah, kalau setahu saya, apa yang saya baca, jadi Belanda ini kan melakukan penyerangannya secara mendadak gitu ya, dengan mengerahkan TNI pasukan Baret Merah. Nah, kalau menurut saya karena mendadak itu, maka nggak ada perlawanan yang besar gitu. Jadi perlawanannya cuma perlawanan kecil-kecil aja karena waktu itu di lapangan terbang Maguwo pun juga dijaga oleh pasukan tentara Indonesia yang ada sebanyak 150 tentara Indonesia pada saat itu menjaga pangkalan udara Maguwo. Terus juga pasukan Belanda akhirnya berhasil menewaskan 128 tentara Indonesia. Jadi karena Indonesia juga nggak ada persiapan gitu ya, apa ya kayak nggak ada perlawanan yang berarti, makanya juga Jogja itu kan jatuh ke tangan Belanda dalam waktu yang singkat. Mungkin kalau dari saya gitu aja. Kalau ada yang mau nambahin dipersilahkan. Terima kasih. Izin nambahin ya. Jadi kenapa waktu itu Belanda bisa dengan gampang gitu masuk ke Bandara Udara Maguwo karena Indonesia sendiri itu nggak punya teknologi untuk menghentikan serangan udara pada saat itu. Karena keterbatasan teknologi ini, serta tadi jelasin sama Lisa bahwa serangan ini dilakukan secara mendadak, meskipun Indonesia sudah mempersiapkan, tapi kan rakyat Indonesia ini nggak tahu kapan tepatnya Belanda akan melakukan penyerangan. Jadi memang perlawanannya itu kecil karena teknologi serta serangan yang secara mendadak. Mungkin begitu, Marcel. Ya, nggak apa-apa, udah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, memang sih karena saat itu juga mendadak, juga senjata kita kurang, jadi ya wajar kalau misalnya kita tuh nggak
bisa memberikan perlawanan yang berarti sih. Baik, terima kasih, jawabannya keren. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi terkait pertanyaan Marcel. Aku mau nambahin sedikit ya. Mungkin nyambung dari pertanyaan dari anggota kelompok yang presentasi hari ini ya. Kalau misalnya, kenapa sih Indonesia siap atau tidak? Sebetulnya kalau dianggap siap atau tidak, namanya serangan mendadak itu kalau bisa dibilang kayak kaget gitu ya. Serangan mendadak kan kaget banget nih, belum ada persiapan apa-apa. Sedangkan Indonesia saat itu kan memang fokusnya mereka adalah di angkatan darat dan juga di pertemuan di kelompok 3 kalau nggak salah ya, Pak Abdul itu pernah menyinggung kalau memang Belanda saat itu menyerangnya itu kebanyakan lewat laut gitu dan juga udara. Makanya kan mereka kayaknya fokus utamanya adalah menyerangnya itu dengan angkatan laut dan juga angkatan udara gitu. Sedangkan Indonesia saat itu fokusnya masih di angkatan darat. Jadi wajar aja kalau misalnya agak sedikit kayak kelimpungan gitu, Marcel. Itu aja mungkin yang bisa aku tambahin. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau nambahin lagi. Atau kita akan langsung membahas pertanyaan dari Mela. Sebelum ada yang menambahkan lagi, izin menjawab pertanyaan Mela tadi ya. Siapa pihak yang menyebarkan bencana Dubois sama Thomas Piketty ini? Jadi kan si mereka berdua ini, Dubois sama Thomas, itu kan perwakilan dari Amerika Serikat sebagai pihak penengah, sama yang Thomas itu dari Australia yang mewakili Indonesia kan. Nah, itu rencananya belum diomongin ke delegasi dari Belanda. Nah, harusnya kan diomongin dulu kan sebelum disebar. Tapi itu ternyata beritanya udah tersebar, bahkan sampai ke persnya Amerika Serikat. Gitu. Nah, kalau di dalam buku SNI itu dibilangnya kalau Belanda ini menuduh si Dubois itu yang menyebarkan, gitu kan. Padahal belum diomongin nih, tapi udah tersebar aja. Akhirnya Dubois ini marah, gitu kan. Apalagi kan Amerika itu Dubois sebagai perwakilan Amerika itu harusnya kan sebagai penengah ya, jangan main ambil langkah sendiri, jangan main nyebarin dulu sebelum disepakatin gitu kan. Atau seenggaknya diomongin dulu gitu. Nah, akhirnya Belanda marah dan minta Dubois ini diganti. Nah, akhirnya ya udah Dubois juga diganti sama Cokran ya gitu. Itu sih kalau dari saya, mungkin yang lain mau nambahin boleh silakan. Dilanjutkan. Oke, teman-teman ada yang mau ngasih pendapatnya nggak terkait tadi pertanyaan dari Mela? Atau ada yang mau bertanya lagi? Masih dibuka satu pertanyaan. Untuk Mela sendiri, apakah udah jelas penjelasan dari Nisa terkait pertanyaan? Iya, Dika, tadi penjelasan dari Anissa udah cukup jelas. Terima kasih, teman-teman. Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin untuk memberi informasi ya teman-teman. Jadi
tempat wilayah binaan. Ini kenapa berhenti? Itu yang pemegang ya, artinya Apa masalahnya sudah dibahas? artinya pemegang itu Sudah, Pak. Ini lagi ngebuka pertanyaan baru lagi. Oke. Diskusi lagi. Dibahas ya, dibahas. Tadi yang masalah serangan ini, kenapa tidak terjadi perang besar? Papua disebut dengan baik, dengan mudah ya oleh Belanda. Ya karena memang strategi tentara kita itu tidak menghadapi serangan Belanda secara linier itu frontal ya. Belanda datang kita hadapi gitu. Hingga ya Belanda mau merebut lapangan udara, kita bertahan mati-matian di sana tidak. Itu diserahkan sebenarnya. Diserahkan karena tentaranya semuanya menyingkir ke luar kota. Kenapa menyingkir ke luar kota? Karena memang kalau perang linier, perang frontal, itu Indonesia akan kalah. Dan lebih bagus menyerang dengan gaya gerilya. Gerilya itu kan pasukan-pasukan kecil yang tersebar di banyak daerah, kemudian dia sifatnya menyerang dan menghilang. Namanya hit and run, nyerang lari. Nah itu yang dilakukan, itu mematahkan semangat ya. Ini yang dilaksanakan Vietnam. Tentara Vietnam itu begitu. Jadi semua dari tentara Prancis, Inggris, kemudian apalagi Amerika itu kalah karena memang tidak siap dengan perang gerilya. Perang gerilya itu seperti perang melawan hantu. Jadi malam-malam menyerang hanya berapa menit, kemudian menghilang. Nah itu yang dilakukan tentara kita. Kenapa ibu kota menjadi sangat mudah dikuasai oleh Belanda. Jadi tentara Indonesia itu menyebar di seluruh pedalaman Pulau Jawa itu. Kalian bisa bayangkan sulitnya Belanda menghadapi gerilya karena kekuatan dia besar, tetapi tidak terkonsentrasi di kota. Lain dengan tentara Indonesia, kekuatannya menyebar di seluruh wilayah. Sehingga kalau dihancurkan itu paling yang hancur cuma 20 orang, 50 orang, paling tinggi 100 orang. Sementara kita tentaranya ribuan itu. Itu ya. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Abdul atas penjelasannya. Untuk teman-teman kembali masih dibuka satu pertanyaan ya, untuk akan kita diskusikan. Izin bertanya. Silakan, Sof. Ya kan kalau agresi militer Belanda kedua ini tentunya menghasilkan dampak ya. Dampak yang saya tanyakan di sini apa sih dampak bagi Indonesia sendiri maupun dampak dari Belanda itu sendiri setelah pasca agresi militer Belanda kedua ini. Jadi dampak buat Indonesia dan Belanda itu sendiri juga ya. Terima kasih, Sof.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Sofian ya. Apa sih dampak dari adanya agresi militer Belanda II ini? Yang pertama, bagi pihak Republik Indonesia, tentunya dengan adanya serangan menggunakan kekuatan militer, tentunya menimbulkan korban jiwa. Dan tercatat ada 128 tentara tewas. Dan selain tentara tewas ini juga, apa yang dilakukan Belanda ini menghancurkan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Indonesia, terutama di Yogyakarta pada saat itu. Dan untuk Belanda sendiri, Belanda dampaknya ini mendapat kecaman dari dunia internasional terkait apa yang dia lakukan di agresi militer Belanda II. Mungkin teman-teman ada yang mau mendapatkan jawaban dari saya? Coba kalian juga bahas tentang ini ya. Kan salah satu ini adalah serangan 1 Maret 1949. Coba kalian bahas serangan apa namanya 1 Maret 1949 karena ini lagi ramai dibicarakan. Ini mata kuliah kalian. Tema kalian membahas coba tentang serangan umum 1 Maret 1949, tentang bagaimana itu bisa terjadi, mengapa terjadi, siapa pemimpinnya, itu coba kalian bahas biar kalian mengikuti polemik yang ada di luar yang berkaitan dengan mata kuliah kalian, ya. Coba di ini ya, siapa namanya, Andika ya, ya dibahas ini. Dibahas aja, jangan jawab, bahas berdasarkan pengetahuan yang kalian ada gitu. Oke, silakan. Izin membahas sedikit tentang permasalahan Kepres itu. Sejauh yang saya tahu, Kepres nomor 2 tahun 2022 ini ngebahas tentang Hari Kedaulatan Indonesia gitu. Yang mana di dalamnya itu perannya Soeharto itu dihilangkan kalau di dalam Kepresnya. Tapi seapa yang saya baca di dalam salah satu buku sumber yang berjudul Serangan Umum 1 Maret 1949 itu dia menyatakan kalau sebenarnya peran Soeharto itu nggak sepenuhnya dihilangkan. Mungkin emang di dalam Kepresnya itu nggak disebutkan gitu, malah yang disebutkan justru Soekarno dan Hatta yang pada saat itu dalam pengasingan. Tapi peran Soeharto ini tetap disebutkan kok di dalam kayak naskah-naskah akademik, terus juga ya gitu-gitu yang buat pelajaran-pelajaran sejarah. Tapi emang kalau secara di Kepresnya itu peran Soeharto nggak disampaikan gitu, nggak namanya Soeharto ini nggak terlihat di situ. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu lebih banyak boleh berdiskusi bareng-bareng. Terima kasih. Oke, mungkin mau ngasih pendapat ya. Ini masuk menarik juga gitu karena ini mungkin ya kalau misalnya di Kepres itu Soeharto itu nggak dianggap, sebenarnya kata sekarang ini kan orang-orang bilang katanya Soeharto nggak dianggap di dalam Kepres itu. Sebenarnya kalau mau misalnya dibilang, sebenarnya peran Soeharto itu ada peran. Sebenarnya gini, di serangan umum 1 Maret itu nggak cuma Soeharto doang yang memimpin. Kalaupun mau diungkit-ungkit, sebenarnya nggak hanya Soeharto aja yang memimpin sebenarnya. Banyak, bahkan ada satu tokoh namanya Pencet Sumual. Untuk Pencet Sumual dia jadi di bagian sektor mana gitu. Saya baca dia bagian sektor Malioboro, dia menyerang situ. Dan memang ya mungkin saya masih kurang mengikuti ya mengenai Kepres itu, tapi ya secara garis besar mengetahui. Nah, di Kepres itu apakah semua tokoh-tokoh dari perwira-perwira yang terlibat itu dicantumkan atau tidak? Karena ya menurut saya harusnya fair-fairan, jangan hanya Soeharto mungkin yang mungkin dimasukkan ke dalam Kepres, tetapi seluruh
perwira dari yang bertugas untuk melaksanakan tugas tempur. Karena ya jujur aja PC Sumal ini termasuk penting ya di dalam serangan umum 1 Maret, tapi bukan sebagai peletak strategi, tapi sebagai pelaksana tugas dari operasi itu, serangan umum tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau permasalahan ini kalau Soeharto itu dibela-bela, seharusnya menurut saya itu harusnya di seluruh dari perwira tinggi, perwira lapangan yang bertugas sebagai pemimpin dalam serangan umum 1 Maret seharusnya dicantumkan itu seperti itu. Kalau mau lebih adil menurut saya seperti itu untuk masalah yang serangan umum 1 Maret ini seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapat lagi atau menambahkan atau memperbaiki pendapat saya. Terima kasih. Teman-teman ada yang mau berpendapat lagi nggak mengenai polemik Kepres nomor 2 ini? Ya, ini saya coba jelaskan ya. Jadi masalahnya ini kalian lagi menjelaskan tentang serangan Belanda ke Indonesia tahun 48. Dan dalam serangan 48 itu ada peristiwa lain yaitu serangan umum yang dilakukan beberapa kali. Di antara serangan umum itu ada 4 kali ya, ada serangan besar ya. Nah, di antara serangan besar itu yang sangat terkenal 1 Maret 1949. Nanti yang terlibat memang banyak, itu kan perintah dari Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Perintah dari Jenderal Sudirman kepada bawahannya. Bawahannya siapa? Ada Nasution, ada Sungkono, ada Supeno, dan lain sebagainya. Panglima divisi. Nah, di bawah Panglima divisi ada namanya Komandan Brekrais, Komandan wilayah. Nah, Komandan wilayah yaitu yang melaksanakan. Nah, coba kalian rekonstruksi tentang bagaimana serangan 1 Maret 1949 itu terjadi dan gunakan referensi banyak sekali itu disebutkan di buku-buku. Banyak sekali di buku-buku Pence semua juga bikin di biografinya. Mereka nyinggung paling 1 halaman, 2 halaman, tidak berhalaman-halaman ya tentang ini. Jadi yang para pelaku-pelaku sejarah juga banyak yang menceritakan itu. Nah, nanti kaitkan dengan Kepres. Nah, Kepres ini walaupun bukan historiografi, tetapi Kepres ini merekonstruksi peristiwa 49. Sehingga ada yang menggagas, ada yang merestui, ada yang menggerakkan. Nah, kalian analisa, mungkin nggak orang yang ditahan dengan keamanan tingkat tinggi itu bisa menggerakkan. Nah, ini daya kritis yang diperlukan, analisa memang berdasarkan data dan fakta sejarah yang kalian pelajari, begitu ya. Oh ya, sebelum saya lupa,
besok kalian hadir ya, biar kalian tahu perkembangannya. Juga kalian bisa lihat YouTube itu tuh banyak sekali yang ada webinar yang dilakukan oleh MSI minggu lalu. Kemudian ada lagi dari mana? Dari ILC atau dari lembaga-lembaga lain yang menjelaskan ini. Ya, oke, sekalian lanjutkan lagi. Silakan lanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman ada yang mau berpendapat atau bertanya, masih dibuka satu pertanyaan lagi pada kelompok kami. Terima kasih. Jika mungkin aku mau nambahin sedikit atau kayak kasih pendapat kali ya mengenai yang Kepres tadi yang disebutin sama Pak Abdul, boleh gak? Silahkan, yang. Ya, jadi kalau menurut aku sendiri ya, kalau kita sebagai mahasiswa sejarah ya, untuk melihat problematika seperti ini mengenai Kepres ya, mungkin menurut aku itu bisa dibilang dengan adanya Kepres ini tuh kayak nggak menghilangkan sih sebenarnya. Tadi kan sebenarnya Lisa juga sempat nambahin gitu ya, tapi perannya Soeharto ini nggak terlalu dihilangkan gitu, tapi yang lebih menonjol itu lebih ke Pak Soekarno sama Muhammad Hatta ya. Sebagai mahasiswa sejarah kita harusnya berpikir kritis gitu kalau misalkan ibaratnya gitu ya, kalau misalnya ada beberapa sejarah yang diubah gitu ya, mungkin ada kepentingan dari ini, bukannya menyinggung tentang pemimpin ya, sekarang mungkin ada kepentingan dari si pemimpinnya sendiri gitu, kalau dia tuh punya maksud dan tujuan tertentu gitu. Kita sebagai mahasiswa sejarah juga kalau misalkan kita melihat nantinya ada problematika seperti ini gitu, si Kepres ini jadi menyebabkan sebenarnya kayak lebih ke pro kontra sih kalau dari segi kita lihat dari sebagai mahasiswa sejarahnya. Mungkin gitu aja sih Dik yang mau aku tambahin. Makasih Dika. Oke, makasih Mayang. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Mungkin dari pendapatnya Maya mungkin jadi buat pendapat baru di saya bahwa ya memang sejarah, ya memang karena saya lihat juga Kepres ini memang penuh dengan intrik politik itu. Kenapa? Karena tadi Soekarno sama Muhammad Hatta yang ditonjolin, terus Soeharto tidak dicantumkan menjadi suatu kontrak dari beberapa pihak. Mungkin sebenarnya lebih tepatnya sebuah persaingan, persaingan sih lebih tepatnya. Kenapa? Karena Soeharto kan tahu sendiri di Indonesia ini sebagai pernah menjadi presiden, dan memang maaf saja bahwa secara politik memang pendukung Soeharto itu masih ada. Nah, oleh sebab itu mungkin karena Soeharto tidak ada, mungkin seperti diungkit-ungkit kenapa Soeharto nggak ada, padahal dia berperan. Oh iya berperan, tetapi sampai tadi dibilang kan tadi bukannya dihilangkan, tapi sepertinya dikurangi gitu perannya gitu. Nah, sebenarnya ini juga termasuk Kepres ini jadi daya tarik politik gitu, karena ya seperti tadi saya bilang bahwa ini sebenarnya kalau saya bilang pertarungan antara kaum Soekarnois dengan kaum Soehartois lebih tepatnya. Karena ini kan menyangkut dengan Soeharto. Secara umum kan memang jadi daya tarik semenjak Bapak Soeharto menjadi presiden, dari filmnya Janur Kuning, film Jogja Kembali. Nah, itu seperti itu menjadikan yang pada saat Bapak Soeharto memimpin ada sebuah rekonstruksi sejarah melalui film, dan itu dikatakan oleh beberapa pihak sebagai propaganda. Nah, oleh sebab itu ini jadi intrik politik lebih tepatnya. Nah, sejarawan kita tugasnya adalah hanya mengimbangi saja, bukan menjadikan kita ikut dalam beberapa pihak ini. Kita netral. Kita menggambarkan sejarah sebenar-benarnya, bukan menggambarkan sejarah sebagai sebuah alat politik seperti itu. Oke, pendapatnya seperti itu.
Oke, makasih Mayang dan Marcel, pendapatnya yang bagus banget. Mungkin ada teman-teman lain yang terbuka mengenai hal ini, kita bisa diskusi lebih lanjut. Dipersilakan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Nah, ini apa namanya? Kalian akan mendiskusikan sesuatu yang sangat krusial antara sejarah politik dan politik sejarah. Jadi sejarah ini sering digunakan oleh banyak orang yang berkuasa untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaannya. Nah, sekarang ini yang terjadi masalah perang 1 Maret 1949 misalnya. Apakah sekarang ini kan di Kepres itu seperti tadi Mayang bilang, yang jadi masalah kan ada peranan yang misalnya peranan Soekarno dan Hatta. Nah, sebagai mahasiswa sejarah kan kita cari buktinya apa, ada peranan Soekarno dan Hatta, ada nggak data dan faktanya? Data dan faktanya dari mana? Nah, ini yang perlu dinikan. Misalnya Soekarno dan Hatta ya. Data dan faktanya Soekarno-Hatta itu sedang ditahan dengan tingkat keamanan maksimum dari Belanda. Maksimum itu artinya tidak boleh ada orang yang ketemu dengan Soekarno dan Hatta. Kemudian itu jadi masalah. Sementara di Kepres itu disebutkan bahwa Soekarno dan Hatta berperan sebagai pihak yang menyetujui serangan dan yang menggerakkan. Nah, sebagai mahasiswa sejarah, kita bertanya, datanya apa, faktanya apa. Nah, kemudian bisa jadi apa yang disebut oleh Marcel, misalnya Soeharto menggunakan ini untuk memperkuat legitimasinya. Kita cari, benar nggak Soeharto tidak berperan atau berperannya berlebihan? Data dan faktanya ada nggak? Nah, ini yang kita perlu kejernihan. Jadi mahasiswa sejarah itu ya harus, karena ini peristiwa masa lalu ya. Kalau orang punya pandangan macam-macam, ya bisa saja sih. Cuma data dan faktanya ada apa tidak? Data dan fakta itu dokumennya ada tidak? Kemudian kesaksiannya ada enggak? Kesaksian dari orang-orang terlibat. Nah, kesaksian orang-orang terlibat itu bisa dilihat dari biografi mereka. Bisa dilihat. Nah, ini maksud saya kalian harus tajam dalam menganalisa bahwa ilmu kalian, ilmu sejarah itu memang digunakan untuk legitimasi kekuasaan. Mungkin kalian bisa berbalik bertanya, apakah Kepres ini dapat legitimasi kekuasaan atau tidak? Kan sebentar lagi mau pemilu nih, pemilu 2024 ya. Nah, ini musim-musim pemilu. Nah, dalam kerangka itu keluarnya Kepres, itu namanya politik sejarah. Menggunakan sejarah untuk tujuan-tujuan politik. Nah, kalian coba lihat lagi. Di 1 Maret 1949 bagaimana sih rekonstruksinya? Siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan, siapa yang membuat strategi, kemudian didasarkan pada sumber-sumber, termasuk pengakuan-pengakuan yang dilakukan oleh para pelaku sejarah dalam buku geografi. Suara saya jelas terlihat ya? Jelas terdengar. Jelas, Pak. Silakan.